Halo guys, balik lagi di channel gue Andri JVD. Kali ini kita akan lanjut nge-review nih chapter 523 yang berjudul Manhwa Magic Emperor. Wow, yang lagi seru-serunya masih melawan di tengah-tengah kekaisaran ya. Arca kekaisaran yang dikit lagi sih sebenarnya udah kelar nih. Ya tinggal ngebunuh salah satu kaisar aja maksudnya. Nah, di sini kita akan melihat sebuah kekuatan dari tetua dari sekte demonik nih yang udah ngebantu si Jongfan dan temen-temennya ya, klannya lah, klan lo, untuk melawan atau membantai seluruh klan Beast ya dari kekaisaran lain serta dari kaisar itu sendiri. Nah, di sini kayak sepertinya sekte demonik ini lebih melindungi benua Tianyu yang berada yang berada di yang berada di wilayahnya klan sekte demonik nih. Nah, di sini kalau gue baca situasi ya guys ya, dari ini hampir sama kayak Nanomechin sih menurut gue. Jadi kalau gambarannya gini, di kekaisaran itu kan taruhlah di benua kekaisaran tuh ada sebuah benua, dan di salah satu benua itu ada kekaisar ya, kekaisaran yang benar-benar mengendalikan benua ya, ibaratnya buat kayak negara ya, itu suatu negara lah ya, suatu negara. Nah, dan di negara ini ternyata di luar negara ini ada suatu, entah itu departemen atau apa ya, contohnya kayak sekte demonik, sekte lain yang melindungi tanah benua Tianyu ini. Nah, sepertinya gue udah masuk, udah ada logikanya nih. Ternyata kenapa si sekte demonik ini mau ngebantu si Jongfan? Yang pertama karena Jongfan kan bakalan masuk ke sekte demonik klannya, makanya dibantu, itu yang pertama. Tapi alasan yang kedua menurut gue itu karena kekaisaran lain ya, yang dari benua lain ternyata mau mau mengambil kekuasaan Tianyu. Makanya disebutin di chapter awal, kalau kalian tahu, sekte demonik ini ternyata hanya ingin melindungi dari penjajahnya yang lain. Nah, jadi dia itu nggak peduli ya, maksudnya nggak peduli dalam artian tuh dia nggak peduli kalau sama dalam kekaisaran tuh entah ada pemberontakan atau apa itu ya, mereka mungkin nggak akan ikut campur ya. Contohnya bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Nah, sepertinya ini kayak Nanomechin yang ceritanya itu emang dari sekte lain di luar dari kekaisaran nggak boleh ikut campur ya peperangan dalam kaisar itu sendiri guys. Karena mungkin aja kaisar yang pertama itu membuat perjanjian sama para klan ketua klan demonik. Nah, makanya di sini kalau kita lihat muncul karakter baru dari sekte demonik, seharusnya ini si siapa namanya, kekaisaran kan bisa aja dikuasai dari dulu ya sama sekte demonik. Nah, ini tuh seperti Nanomechin, ada sebuah kesepakatan di atas kertas gitu ya, yang dimana sekte dari luar kekaisaran itu nggak boleh mengikuti campur kekaisaran, sebaliknya dari kekaisaran nggak boleh ikut campur dari sekte luar seperti demonik, dan mungkin banyak sekte lainnya ya yang emang berada di Tianyu ini. Nah, ini belum dimunculin semua rata-rata. Nah, makanya di sini gue ngeliat alur ceritanya, gambarannya pasti bakalan diperluas lagi, nggak begini-begini aja. Wow, seru ya ternyata nih. Kalau kalian sering nonton manhwa yang Nanomechin itu kayak kebalikan aja guys. Jadi kita kayak dilihatkan dari sudut pandang peperangan dalam kekaisaran ya, MC-nya yang emang dari klan bangsawan kekaisaran. Dan kalau Nanomechin dimulai ceritanya, kita tuh diperlihatkan dari sudut pandang sekte di luar kekaisaran. Nah, sebenarnya sama-sama seru menurut gua. Sama-sama alur ceritanya emang mendekati seperti itu, guys. Ya, seperti kayak adik abang aja ya ini ya, cuman beda aja, beda di mulainya dari mana. Nah, di sini ternyata sekte demonik ini kekuatannya 5 tetua yang namanya ketidakkekalan itu udah sama rananya hampir sama 3 tetua dari klan Beast, yang meskipun lebih kuatan dari sekte demonik ya, karena mereka memakai
teknik yang mungkin nggak masuk akal. Kalau kalian lihat sekte namanya juga sekte demonik ya, berarti memakai kekuatan apapun ya, cara apapun, hingga beberapa 5 dari tetua itu pun kehilangan inderanya masing-masing, entah itu dari kuping, mata, mulut, dan lain-lain. Nah pokoknya kalau kalian lihat sendiri ada yang semuanya. Makanya disebut 5 ketidakkekalan. Nah mereka ini sangat-sangat kuat ya. Kelihatan dari pas ngelawan 3 tetua, satu orang cuma ngelawan 3 tetua aja, 3 tetua tuh udah bisa dipentalkan begitu aja, apalagi ngelawan semuanya turun tangan. Nah berarti sekte demonik ini emang bener-bener menurut gua kuat banget ya. Belum lagi apalagi tetuanya ini, kalau lihat ketuanya ya, ketua dari sekte demonik ini sepertinya memang sangat-sangat misterius. Dan gue juga udah tahu nih kenapa si Jovan ini mau masuk ke sekte demonik. Bukan hanya minta bantuan aja guys, tapi si Jovan ini kemungkinan bakalan mau menjadi yang teratas, yaitu menjadi ketua dari sekte demonik. Itu mungkin tujuan berikutnya di chapter nantinya nih, bakalan seru yang dimana dia bakal ngelawan atau bermusuhan di dalam sekte demonik. Nah, sekte demonik itu kan sekte gila semua ya. Nah ini cocok nih buat Jovan nih, yang benar-benar dia itu rekarnasi ya dari orang yang dulunya emang dia itu tekniknya semuanya dari teknik iblis semua. Wow, pasti bakal seru ke depannya ya. Apalagi nanti nih, ini chapter sekarang mah pasti masih kayak awal adu kekuatan antar tetua. 3 tetua ini melawan tetua dari ketidakkekalan. Nah tapi dari segi mungkin segi pengalaman ya, dari segi pengalaman lebih kuat tuh si dari sekte demonik. Apalagi teknik mereka kan teknik nggak masuk akal yang tadi gue bilangin ya, 3. Nah seperti 5 tetua ini tuh yang salah satunya itu punya kekuatan masing-masing. Seperti contohnya yang cuman matanya udah hilang, telinganya indra pendengaran hilang, cuma ada indra suara doang ya, ibarat suara. Nah tadi kan kemarin dimunculin tuh teknik suara yang dimana semua 3 tetua tuh termental. Nah belum lagi teknik indra perasa belum ya, terus pendengar, terus indra melihat, sama penciuman ya belum ya. Penciuman nih bakalan seru-seru banget ini. Tekniknya aneh ya ternyata ya. Nggak entah dari inspirasi apa si penulisnya ini bisa munculin 5 teknik tetua ya. Udah kayak Akatsuki aja nih. Cuman bedanya mereka tuh indranya aja yang ditutup ya, atau dihilangkan. Nah ada yang indra penglihat. Nah indra penglihat ini seperti apa? Apakah akan keluarin laser kayak Superman? Kita nggak tahu. Apakah yang itu kan teriakan ya kayak aungan singa. Nah yang satu lagi tuh indra apa tuh, penciuman ini seperti apa? Apakah bisa mencium semua bau dari orang-orang yang ingin kabur? Kekuatan tekniknya belum diketahui. Pasti nanti ini di chapter-chapter ini bakal tahu. Oke? Mungkin sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.